Darul Funun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan-amalan yang amalan ini sangat sederhana, akan tetapi ganjaran pahala yang luar biasa yang Allah akan berikan apabila kita mengerjakan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji tentang amalan-amalan yang sangat simpel ini, dan barangkali sebahagian dari kita sudah sangat hafal dan sudah sering mendawamkan amalan-amalan ini, insya Allah akan semakin mantap dan semakin kuat dalam melaksanakan dan mendawamkan amalan-amalan yang sangat mudah, yang sederhana, tetapi pahalanya begitu luar biasa. Maroji, rujukan kajian kita pada kali ini akan tetap mengkaji syarah Irsyadul Ibadah pada halaman 56 tentang bab azkarus sabahi wal masai. Bab pembahasan azkar. Azkar itu adalah bentuk jamak dari kata zikir. Zikir itu artinya ingat, ya. Jamaknya itu azkar. Zikir-zikir as-sabah pada waktu pagi, wal masai dan pada waktu petang. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullah zikran katsira. Maka ingatlah kepada Allah zikran, dengan ingat yang katsira, yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukrah wa asilah. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukratan wa asilan, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk senantiasa hati kita tidak lalai, tidak ghafil, tidak khalian minallah, tidak sunyi daripada menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang amalan-amalan, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu subhanallah, keutamaannya, pahalanya begitu besar apabila lisan kita, lidah kita mengucapkan zikir-zikir tersebut. Nah, ini bisa kita ambil dari kitab Syarah Irsyadul Ibadah ini. Akhraja Ahmad an Abdurrahman bin Ghanam, yang mengeluarkan hadis ini akhraja Imam Ahmad an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Ghanam. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa, qala yang melafazkan, mengucapkan,
qabla ayyan sarifa, sebelum dia beranjak dari tempat salatnya, wa yusanna rijlaihi, dan sebelum dia merubah posisi kakinya, min salatil maghrib was subhi. Jadi Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita untuk mengucapkan zikir, akan tetapi kita tidak boleh bergerak dari setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, qabla ayam sarifa, wa yusanna rijlaihi, dan sebelum kita merubah posisi dari tahiyat akhir, ya, setelah salam, kita belum menggerakkan kaki kita, artinya masih dalam posisi tahiyat. Min salatil maghrib, pada waktu salat maghrib, was subhi, dan salat subuh. Nah, jadi amal ini dibaca setelah melaksanakan salat maghrib dan salat subuh. Apa amalannya? Nah, ini amalannya, dan ini rata-rata sudah sering kita baca amalan ini. La ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ini dibaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh sebanyak asyara marat, sebanyak 10 kali. Nah, jadi 10 kali menurut kitab ini, ya. Maka pahalanya kataballahu lahu bikulli wahidah asyara hasanat. Maka setiap satu kali kita membaca, diganjar dengan asyara hasanat, dengan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayiat, dan dihapuskan, ya, dari 10 kejahatan as-sayiat. Wa rafa'a lahu asyara darajat, dan diangkat 10 derajat. Wa kanat lahu harajan min kulli makruh wa harajan minasy syaitonir rajim. Dan kita akan hindarkan dari kulli makruh, dari hal-hal yang menyulitkan, wa harajan minasy syaitonir rajim, dan akan dibebaskan dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi sesungguhnya amalan ini, ya, sudah sangat sering kita baca, ya. Biasanya diawali dengan diikuti dengan zikir yang cukup panjang, ya. Dan diawali dengan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marrat, sebanyak 10 kali. Maka pahalanya luar biasa. Kataballahu lahu bikulli wahidah asyara hasanat. Satu kali kita mengucapkan kalimat itu diganjar dengan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayiat, dan dihapuskan 10 kejahatan. Wa rafa'a lahu asyara darajat, dan diangkat 10 darajat. Subhanallah.
Wa Ahmad wa Bukhari, dari Imam Ahmad dan dari Imam Bukhari, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Jadi di sini ada yang namanya Sayyidul Istighfar, rajanya ya, istighfar. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekedar mengingatkan begitu utama zikir ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha minan nahar muwakkinan biha famata min yaumihi qabla ayyam fa huwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muwakkinun biha famata qabla ayyasbiha fa huwa min ahlil jannah. Nah, jadi kalau kita baca malam hari Sayyidul Istighfar ini, kita meninggal ya pada malam itu, maka kita dimasukkan dalam golongan ahlul jannah, ahli surga insyaallah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada siang hari dan meninggal pada siangnya, maka dia akan dimasukkan kepada min ahlul jannah. Jadi perlu didawamkan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li. Kalau satu orang faghfir li, maka ampuni aku. Kalau banyak faghfir lana, maka ampuni kami, fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abu Dawud, dari Abu Dawud, idza asbaha ahadukum, apabila kita berada di pagi hari, falyaqul, maka ucapkanlah asbahna wa asbahal malikullah rabbal alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasarahu wa nawwarahu wa barakatahu wa hadahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik. Jadi ini amalan ketika kita berada di pagi hari ya. Wa Abu Dawud, dakhala Rasulullah SAW zata yaumin al-masjida fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Amamah faqala ya Aba Amamah mali araka jalisan fi ghairi waqti shalah qala humumi luzum matani wa diwan ya Rasulullah qala afala u'allimuka kalaman iza qultuhu azhaballahu hammaka wa qada anka dinaka. Qultu bala ya Rasulullah. Jadi ini bagus ya, didawamkan kalau kita mempunyai hutang. Ini dari Abu Dawud ya. Jadi Rasulullah SAW pada suatu hari masuk ke dalam masjid dan ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Amamah. Nah, Abu Amamah ini terlihat gundah gelana ya, risau hatinya ya, karena dia
ada hutang dan dia menyampaikan keluhannya bahwasanya dia dalam keadaan berhutang, ya, dan dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ya Rasulullah, qala afala u'allimuka kalaman. Ya Rasulullah, adakah engkau akan mengajarkan kepadaku kalaman, sebuah zikir, sebuah amalan, iza qultuhu, apabila aku mengamalkannya, azhaballahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan, ya, kesusahan, hammun, kesusahan kita akan dihilangkan oleh Allah. Wa qada'an kadinaka, dan Allah akan melunaskan, ya, mencarikan jalan keluar atas hutang-hutang yang ada pada kita. Qultu, tentu. Bala ya Rasulullah, apa amalan itu hai Rasulullah, yang dengan amalan itu akan membebaskan saya dari tadi maka dari hammun, kesusahan, ya, wa qada'an kadinaka, dan Allah akan membebaskan, menyelesaikan hutang-hutang kita. Dan Rasulullah langsung mengajarkannya kepada sahabat Rasulullah tadi yang bernama Abu Amamah. Qala, berkata Rasulullah, kul, katakanlah, dawamkanlah zikir, iza asbahta, apabila engkau pada waktu pagi, wa iza amsaita, dan apabila waktu sore, ya, pagi dan sore, baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qala faqultu fa'azhaballahu ta'ala hammi, maka apabila kita mengamalkan itu, Allah akan membebaskan hammi, ya, kesusahan. Wa qada anni dini, dan Allah wa qada anni dain, dan Allah akan menyelesaikan hutang-hutang kita. Jadi kalau dalam kesusahan, terlilit hutang, ini ada amalan Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Amamah. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, Allahumma inna, kalau banyak, kalau sendirian, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan pada halaman 58 pada kitab Syarah Irsyadul Ibad ini ada sebuah amalan yang luar biasa, yang tentunya amalan ini akan diinginkan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tergolong kepada orang-orang yang syahid. Orang yang syahid maka tidak ada
ganjarannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Syahidu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang-orang yang mati syahid maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, untuk mendapatkan syahid ini ada yang namanya syahid akhirat, yakni orang yang meninggal terbunuh ketika berperang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang syahid adalah orang-orang yang berhak untuk dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dalam kitab ini dijelaskan ada pahala syahid yang apabila kita amalkan amalan ini, kita meninggal, maka sesungguhnya kita terkelompok kepada orang-orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalannya ini sangat singkat sekali. Wa huwa wa Tirmizi, ya, dari Imam Tirmizi, man qala, barang siapa yang mengamalkan, ya, barang siapa yang mengamalkan hina yasbiha, pada subuh, ya, jadi barang siapa yang membaca amalan ini pada subuh, salasa marrat, sebanyak 3 kali, ya. Apa amalannya? A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qara'a 3 ayat. Wa qara'a 3 ayat min akhir suratil Hasyr. Dan setelah membaca a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, kita membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Ya. Surah Al-Hasyr, 3 ayat terakhir. Sebagian jemaah insyaallah sudah hafal ayat ini, kita sudah sangat sering dibaca. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, jadi setelah kita membaca 3 kali, ya, salasa marrat, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Setelah itu kita membaca wa qara'a salasa ayat, membaca 3 ayat min akhir suratil Hasyr yang sudah kita bacakan tadi. Maka pahalanya adalah wa in mata fi dzalikal yaum. Nah, apabila kita meninggal pada hari itu, ya, mata syahidan, maka sesungguhnya kita dikelompokkan kepada orang-orang yang
mati syahid. Dan di sini juga dijelaskan akan bersolawat ya 70 malaikat ya. Wa kallallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakan yusalluna alaihi. Jadi sebanyak 70 malaikat bersolawat apabila kita membaca amalan ini ya. A'udzubillahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Dan 3 ayat terakhir dalam suratul Hasyr tadi ya, bersolawat 70 malaikat kepada kita pada hari itu. Wa in mata fi dzalikal yaum, dan apabila kita meninggal pada hari itu, mata syahidan, maka kita terkelompok kepada orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Mudah-mudahan setelah kita mendengar kajian ini, kita akan berusaha ya, mendawamkannya ya, karena sangat mudah sekali ya. Modalnya hanya menghafal sedikit ayat ya, 3 ayat terakhir dari suratul Hasyr. Apabila kita baca pada waktu subuh hari dan kita meninggal, maka mata syahidan, maka kita akan terkelompok kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi mati syahid ini adalah kematian yang begitu indahnya ya, kematian yang Allah merindukan para orang-orang yang syahid ya, syahid akhirat dan syahid dunia. Mudah-mudahan kita akan dimantapkan oleh Allah untuk istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan diistiqomahkan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan maunah Allah akan senantiasa Allah turunkan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah agar sisa usia yang masih Allah titipkan kepada kita ini untuk senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon doa dan di share, di like channel kita ini, dan jangan lupa di subscribe karena inilah akan menjadi media dakwah kita. Demikian, mohon maaf, billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.